Selamat siang Bu Luki, mohon maaf mengganggu waktunya lagi ini. Iya, Nyun Sewu, kemarin kan kita sudah merencanakan ya untuk melaksanakan diskusi pasca observasi. Tapi sebetulnya kemarin setelah Bu Luki melaksanakan praktek, kemudian kita melakukan kunjungan kelas dengan mengamati Bu Luki pada saat pembelajaran. Tapi kayaknya kok mau saya lakukan kemarin, Bu Lukinya kelihatan sudah capek sekali. Mohon maaf, ini baru bisa dilaksanakan hari ini untuk kegiatan diskusi pasca observasi ini Bu Luki. Saya maaf yang meminta maaf duluan Bu, karena kemarin sebenarnya kita sudah berencana gitu. Namun dalam hal ini saya ada keperluan juga yang tidak bisa saya tinggalkan, jadi kita baru melaksanakannya di hari ini. Yang pertama sebelumnya. Tidak apa-apa Bu Luki, sama-sama saja. Dan untuk tahapan ini saya membawa teman saya ini Pak Aris Suryani, ini kebetulan pengajar praktek di pendidikan guru penggerak ini. Beliau dari SMP 3 Reban dan ini mendampingi kita selama melaksanakan diskusi pasca observasi ini Bu Luki. Nyun Sewu, tujuan percakapan kita nanti yang Bu Luki harapkan apa sih? Baik Bu, sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih sekali ya, sampai detik ini Ibu mau membersamai saya terkait melakukan pendampingan atas apa yang saya lakukan di pembelajaran kemarin. Jadi dalam hal ini saya benar-benar mengharapkan adanya feedback dan evaluasi dari apa yang saya lakukan, sehingga saya bisa membenahi apa yang saya lakukan kemarin, dan di pembelajaran mendatang saya bisa melaksanakan dengan yang lebih baik lagi dan lebih menarik lagi. Baik, berarti tujuannya diharapkan dengan percakapan ini nanti harapannya Bu Luki mendapatkan umpan balik ya untuk perbaikan pembelajaran ke depan, untuk peningkatan kompetensi Bu Luki ke depannya gitu ya. Baik Bu Luki, saya sebelumnya ingin tahu nih gimana kemarin perasaannya Bu Luki ketika melakukan pembelajaran kemarin di kelas 8D ya? Iya betul, Di kelas 8D, kemudian materinya kemarin asking and giving information about daily routines ya? Iya, kemudian menggunakan metode atau model pembelajaran PBL yang sudah divariasi dengan Trilink gitu ya. Kemudian medianya kemarin menggunakan audio visual berbasis Canva dan aplikasi betul. Iya. Gimana perasaannya Bu Luki kemarin? Alhamdulillah Bu, bisa alhamdulillah bisa menerapkan pembelajaran berbasis model problem based learning dengan saya modifikasi media seperti itu, seperti game, seperti saya beli drilling. Alhamdulillah saya sudah lega sekali. Ya, alhamdulillah kita plong gitu. Ibarat telur sudah pecah gitu sekali. Baik, Bu Luki, bagaimana ini penilaian Bu Luki terhadap performa Bu Luki sendiri dalam pengembangan kompetensi yang dilakukan kemarin? Menurut saya ya Bu, saya sudah melaksanakan pembelajaran itu sesuai dengan teori dari sistem cognitive learning. Kemudian saya juga sebelumnya kan sudah mempelajari ya dari berbagai kajian literatur tentang metode yang saya gunakan. Insya Allah sih kalau menurut saya ya sudah sesuai dengan teorinya seperti itu. Jadi dalam hal ini meskipun saya sudah menerapkan model pembelajaran model problem based learning, tapi jujur saya masih ada keraguan terkait salah satu sifatnya yang dalam hal ini tentang mengembangkan dan menjadikan hasil menjadikan hasil didik, terutama dalam kegiatan diskusi dan Oke. Berarti untuk teman Bu Luki merasa kemarin sudah sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran, sudah sesuai dengan rencana yang Bu Luki sudah susun ya. Karena kan kemarin Bu Luki meminta saya untuk membantu Bu Luki mengamati dalam hal ini ya, apakah langkah-langkahnya sudah sesuai atau belum. Kemudian yang kedua, permasalahannya gitu ya, permasalahannya dianggap sesuai dengan konteksnya siswa atau belum gitu ya. Dan tadi Bu Luki merasa
apa yang sudah dilakukan itu langkah-langkahnya sudah sesuai dengan teorinya gitu ya. Tapi katanya tadi ada hal yang ini ya, ada hal yang masih menjadi ganjalan ya, belum pas ya. Ada bagian mana ini kira-kira Bu? Iya, tadi kan untuk sintaknya yang pertama kan orientasi peserta pada masalah. Dalam hal ini menurut saya sudah menerapkan pembelajaran kontekstual, sudah menyajikan masalah yang terkait dengan dunia nyata, konteks dunia nyata pada studi. Jadi studi dalam hal ini untuk memecahkan masalah itu sudah tidak asing gitu permasalahannya. Kemudian yang kedua, pada langkah yang kedua yaitu organisasi peserta didik untuk belajar. Dalam hal ini juga saya sudah mengarahkan peserta didik untuk melakukan diskusi. Kemudian saya juga mengarahkan bagaimana cara penyelesaian dari problem solving masalah yang saya ajukan tersebut. Kemudian untuk yang langkah ketiga yaitu membimbing peserta didik dalam pendidikan. Dalam hal ini juga saya sudah mengajak peserta didik untuk mencari berbagai referensi terkait penyelesaian masalah tersebut. Dalam hal ini saya juga membuatkan bahan ajar yang sudah saya scan barcode, bisa diakses dengan peserta didik secara langsung kan ya. Kemudian saya juga meminta peserta didik untuk menyelamatkan pendidikan, mengembangkan informasi dengan membaca buku paket, kemudian juga membaca dari artikel-artikel yang terkait dengan materi tersebut. Namun di langkah yang keempat nih, saya mengalami sedikit hambatan. Untuk langkah yang keempat itu kan mengembangkan dan menyajikan hasil. Dalam hal ini ketika peserta didik itu mempresentasikan di depan kelas, saya melihat kurang tercipta peserta didik yang responsif seperti itu. Jadi untuk yang presentasi itu sih saya terlihat sudah cukup baik, namun untuk responnya peserta didik yang tidak ikut presentasi di depan itu kurang responsif. Jadi saya perlu adanya ajakan untuk ayo anak-anak silakan, adakah yang mau menanggapi atau adakah yang mau bertanya terkait apa yang disampaikan kelompok yang sedang maju seperti itu. Jadi pada sifat yang keempat inilah saya mengalami seperti itu. Kalau saya boleh menyimpulkan, berarti dulu itu langkah-langkahnya sebetulnya sudah detail ya, sesuai dengan teorinya, sesuai dengan rujukan gitu ya. Sudah melakukan orientasi peserta didik pada masalah. Saya juga melihatnya begitu kemarin, bahkan Bu Luki terlihat antusias sekali. Bu Luki sudah menyiapkan bahan permasalahannya yang kontekstual dengan masalahnya anak gitu ya. Kemudian yang kedua sudah mengorganisasikan peserta didik dengan membuat diskusi ya, kemarin dengan melaksanakan kegiatan diskusi, kemudian membimbing penyelidikan juga sudah, bahkan menyediakan bahan referensi ya, bahan referensi ini. Kemudian intinya semua langkah sudah dilakukan, tapi ada yang masih mengganjal gitu ya, karena merasa masih menjadi tantangan ini. Ini di poin 4 ya Bu Luki ya. Presentasinya sudah ya, anak sudah menyajikan hasil karya, tapi nanti kalau pada saat presentasi anak kurang apa ya? Kurang aktif ya, kurang hidup, suasana kurang aktif, harus dipancing dulu ya, harus dipancing dulu. Kok bisa demikian Bu Luki? Kira-kira apa sih faktor penyebabnya kok anak kok menurut Bu Luki sendiri? Ini juga jadi bahan refleksi saya ya Bu ya. Mungkin apa dari konten permasalahan saya kurang menarik atau kurang kompetitif, atau mungkin dari penyampaian stimulusnya kurang mengenal itu ya Bu ya. Atau mungkin dari proses pembelajarannya belum menyeluruh ke kebutuhan peserta didik seperti itu. Jadi termasuk penyajian materinya kan kemarin saya menyajikan dengan media audiovisual yang berkaitan dengan kemudian saya dengan aplikasi Google seperti itu. Jadi mungkin dalam hal ini apakah
kaitannya untuk apa ya responsif itu. Jadi kegiatan pembelajaran itu yang dalam hal ini saya itu kurang apa nih Bu, memahami kebutuhan pembelajaran pada siswa itu. Berarti mungkin ini menurut penilaian Bu Vivi sendiri, mungkin punya yang kurang memahami kebutuhan siswa, mungkin yang kurang memahami kebutuhan siswa, atau mungkin siswa sendiri yang belum siap begitu ya, belum siap menguasai. Mungkin mohon maaf nih, boleh nggak kira-kira kalau misalkan nih saya sedikit memberikan saran atau memberikan umpan balik ini, barangkali nanti kedepannya bisa digunakan untuk perbaikan Bu Luki. Mohon maaf loh ini loh, kalau diperbolehkan, kalau Bu Luki memperkenalkan saya untuk memberikan saran sedikit saja, mungkin nanti saya bisa memberikan saran untuk Bu Luki. Justru inilah yang saya tunggu Bu, dari pendampingan dengan Bu Rofi. Saya sangat mendapat feedback umpan balik bagi saya agar saya bisa memperbaiki pembelajaran di pertemuan yang akan datang, seperti itu. Maaf tadi ya Bu ya. Kebaikan saya sendiri Bu. Barangkali bisa membantu nanti Bu Luki kedepannya bisa memperbaiki apa memodifikasi pembelajaran yang kemarin dengan menjadi lebih sempurna lagi. Silakan langkah PBL-nya sesuai dengan yang Bu Luki harapkan mungkin ya. Dan saya ini loh, kemarin saya sudah mengamati, tadi sudah saya sampaikan ya, Bu Luki sudah bagus, langkah-langkahnya sudah sesuai dengan teorinya, sudah sesuai dengan standar yang dirujuk begitu. Hanya saja mungkin ini barangkali saya bisa memberikan masukan dari hal-hal yang saya lihat yang mungkin masih bisa dikembangkan dari Bu Luki. Misalnya ini Bu Luki, kalau misalkan sebelum pembelajaran ini mungkin Bu Luki kemarin belum melakukan ada agar anak-anak itu punya kesiapan untuk mengikuti pembelajaran, mungkin perlu ditambah tes diagnostik atau mungkin ini Bu, kemarin kan konten yang disediakan Bu Luki kalau saya melihat ya itu kan hanya bentuknya video, barangkali kan mungkin ada anak yang ketertarikan dengan audio visualnya rendah atau kurang minat lah, dan itu mungkin Bu Luki bisa menyiapkan konten yang lain, misalkan dengan permasalahannya itu ditulis atau mungkin Bu Luki mendownload dari artikel-artikel yang permasalahannya sesuai dengan kondisi anak, sehingga barangkali anak yang senangnya membaca itu dengan membaca lebih memahami yang dimaksud begitu mungkin ya. Jadi browsing dengan artikel-artikel yang ada di internet itu ya mungkin sekedar saran saja loh ya, masuk yang betul Bu, saya juga itu sangat-sangat membangun saya. Kemudian ini Bu Luki, mungkin satu lagi yang barangkali kemarin terlewatkan kok saya tidak melihat Bu Luki ini kegiatan di akhir itu ketika kan itu ada langkahnya yang terakhir mengevaluasi ya. Itu kayaknya kok belum ada post test atau apa yang dari situ mungkin kan Bu Luki bisa melihat mengukur anak keberhasilan Bu Luki sendiri dalam menerapkan model PBL ini sudah berhasil atau belum, mungkin dari situ karena kayaknya kok belum ya. Iya Bu, jadi untuk perihal proses belum saya masukkan ke dalam artikel tersebut, belum saya lakukan juga karena pertimbangan saya ini Bu, dari artikel yang saya susun itu sudah memuat kegiatan-kegiatan yang saya rasa sudah penuh gitu. Jadi dalam hal ini saya mau menyusun, mau menambahkan proses, saya mikir apakah ini nanti waktunya cukup atau tidak ya gitu. Jadi di sini saya mempertimbangkan perihal waktu seperti itu Bu. Jadi proses tersebut saya belum memasukkan memang pada RPP yang saya buat kemarin. Tidak ada waktu. Berarti memang ya karena beda memang terlupakan ya di bagian itu ya, belum ada ya. Nah, mungkin ini kan bisa nanti tadi saya katakan bisa untuk mengukur atau memetakan, pertama memetakan dulu ya kebutuhan anak, kemudian bisa juga digunakan untuk mengukur keberhasilan Bu Luki dalam ini dari hasil belajar anak ini kan kita bisa mengetahui apa sih kekurangan kita, apa yang perlu diperbaiki mungkin dari sana. Kira-kira
kedepannya ini usaha apa yang mau dilakukan Bu Luki untuk memperbaiki tadi hal-hal yang masih menjadi hambatan tadi menurut Bu Luki tadi? Jadi mungkin saya akan memperbaiki untuk perihal kontennya. Mungkin saya akan mengembangkan lagi berbagai media atau mungkin berbagai referensi seperti itu ya mungkin. Dalam hal ini mungkin artikel atau bacaan yang sekiranya itu benar-benar menstimulus peserta didik gitu ya. Kemudian yang kedua, saya perlu melakukan atau mengawali pembelajaran dengan tes diagnostik seperti itu ya, untuk dia mengetahui potensi peserta didik awalnya seperti apa, kemudian kebutuhannya seperti apa, dan gaya belajarnya seperti apa, itu kan mungkin dan perlu menambahkan proses itu di RPP yang akan saya susun pada pertemuan berikutnya. Oke, tadi nanti usaha itu yang akan dilakukan ya, akan mencoba memvariasikan konten ya, konten sesuai dengan kebutuhan anak. Namun sebelumnya kan dari hasil tes diagnostik dulu kan ya, dilakukan baru dulu menentukan kontennya apa sehingga pas sesuai dengan kebutuhan anak. Nah, kemudian tadi untuk yang terakhir akan dicoba untuk melakukan post test gitu. Coba dengan saya dari diskusi ini berarti Luki sudah membayangkan situasi ke depan ini yang akan dilakukan oleh Luki untuk meningkatkan performa dari kompetensi Luki dalam hal ini. Apa yang sudah ada di bayangannya Luki ini kondisi pembelajarannya ke depan? Jadi mungkin dalam hal ini saya akan tetap melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan model project learning. Kemudian saya tadi seperti PR yang disampaikan, perlu saya modifikasi juga untuk stimulusnya terkait konten. Kemudian saya juga di awal pembelajaran tentunya saya memberikan tes diagnostik pada peserta didik itu kan ya. Dan yang tidak terlupakan, saya perlu mengukur hasil dari pencapaian hari itu dengan melakukan post test seperti itu. Itu yang direncanakan yang sudah dibayangkan ini Ibu, yang terbayang mungkin kita melaksanakan dengan model project learning, tapi dengan tambahin dengan tadi yang kekurangan yang saya tadi ditambahkan dengan problem solvingnya seperti tadi. Jadi Luki mau mencoba menerapkan PBL tapi dimodifikasi dalam pembelajaran berdiferensiasi begitu ya. Ya, kalau saya simpulkan begitu ya. Kira-kira siapa ini teman yang mau diajak berkolaborasi dengan Luki? Terutama untuk atau teman sejawat ya mungkin dalam hal ini seperti berarti A, Pak Budi, kemudian mohon dukungannya juga ini dari Bu Rofi. Saya sangat membutuhkan feedback yang bagi saya sangat-sangat membangun dan bagi saya atas keberlanjutan pembelajaran ke depannya. Tadi nanti Bu Luki akan minta bantuan bimbingan dari teman-teman satu mapel gitu ya. Ya mungkin biar memberikan masukan konten apa sih yang pas, permasalahan apa yang sesuai begitu ya. Dan kalau dengan saya siap kapan saja. Mungkin saya siap membantu. Sungkan dengan saya sudah saya sampaikan kemarin ya, nggak usah sungkan kalau minta bantuan saya. Nah, kira-kira Bu Luki mau menerapkan kapan ini untuk memperbaiki ini, mencoba menerapkan PBL yang tadi sudah dimodifikasi, sudah disempurnakan lagi, kapan ini? Insya Allah secepatnya ya Bu ya, dalam pertemuan yang akan datang. Oke, secepatnya mungkin di kelas lain ya? Iya, mungkin di kelas lain dengan materi yang lain juga. Oh, oke. Atau di kelas sama-sama di 8D tapi untuk materi berikutnya kan ya bisa. Di kelas lain yang materi apa seperti kemarin itu materi apa itu asking dan ini information atau ya ini kelas ada kelas yang belum ya mungkin ya kelas berapa misalnya kelas 8 apa yang belum. Nah di kelas 8 mungkin bisa dicoba, kemudian untuk kelas 8D dicoba lagi tapi untuk mungkin materi yang berbeda gitu. Jadi mulai pembelajaran yang ke depan ya akan dicobakan. Insya Allah siap nanti kalau mungkin menghendaki saya jawil saja. Selama saya ada waktu, insya Allah saya siap membantu Bu Luki. Terima kasih sebelumnya atas ketersediaannya itu. Baik, Bu Luki ini kok
kita sudah berbincang tidak terasa ya, ternyata sudah lama ini Pak Aris mungkin ada kepentingan lain. Ya, jadi nyuwun sewu, apa ini yang sudah didapatkan dari percakapan kita hari ini, dari diskusi kita, apa ini yang sudah perlu didapatkan? Ya, jadi alhamdulillah saya mendapatkan banyak ilmu, ilmu yang bermanfaat sekali menurut saya buat pengembangan kompetensi pedagogik dan profesional lintasan saya, dan juga ilmu yang membangun tersebut insya Allah saya terapkan di pertemuan berikutnya. Langsung ini Bu, saya tertantang sekali. Langsung eksekusi ya. Terima kasih atas feedbacknya yang sangat membantu bagi saya. Sama-sama Bu Luki, berarti alhamdulillah Bu Luki sudah punya bayangan yang untuk memperbaiki kompetensi di bagian mana, atau mungkin nanti suatu saat mencoba dengan model pembelajaran yang lain, mungkin akan lebih tertantang lagi. Saya juga nanti siap untuk kita sharing lah ya. Siap, setelah pertemuan ini ya, barangkali mau dimodifikasi dengan pembelajaran yang lain, ini mencoba yang diferensiasinya dulu ya. Ya, semangat, semoga besok ini berhasil, lancar, dan Bu Luki tetap semangat untuk selalu meningkatkan kompetensinya Bu Luki. Oke, kita belajar bersama-sama. Pak Terus, ya, terima kasih juga Bu Luki kita sudah berbincang-bincang ya. Semoga kalau Bu Luki ada keperluan lain bisa dilanjutkan. Saya nanti ngobrol dengan Pak Aris. Siap. Sama-sama Pak Aris. Sama-sama. Terima kasih atas ilmunya. Matur nuwun, sama-sama. Monggo.